Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Ibu-ibu saya coba mengingatkan lanjutan ini. Mungkin apakah wal maqalatus saniyah, wal maqalatus saniyah, dan makalah yang kedua dari Babus Sunan. Qala, berkata siapa Nabi Muhammad alaihi salam, alaikum bimujalasatil ulama. Hendaknya kalian senantiasa duduk dengan para ulama, al-amilina, yang mengamalkan ilmunya. Yang pertama, hendaknya kita duduk dengan para ulama. Para ulama itu macam-macam. Artinya ulama itu jamak dari kata alimun, orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu macam-macam. Ada yang mereka itu pakar dalam ilmu agama. Biasanya tuh orang kalau mengartikan alim ulama itu lebih kepada orang seahli ilmu tentang agama. Padahal kalau secara kebahasaan itu al-ilmu, al-alim, orang seahli ilmu atau ilmuwan, itu tidak harus orang onek tentang agama. Bukan hanya orang yang punya pengetahuan tentang agama saja, tapi orang yang punya pengetahuan tentang apapun. Anti ilmu pengetahuan tentang ekonomi, anti ilmu pengetahuan tentang sosial. Mungkin itu anti orang yang anti ilmu pengetahuan tentang ekonomi disebut ekonom atau pakar ilmu ekonomi. Orang yang anti ilmu pengetahuan tentang sosial disebut pakar sosial. Orang yang anti ilmu tentang kesehatan disebut pakar kesehatan, utama dokter. Atau mungkin ilmuwan itu bermacam-macam. Kalau dari segi bahasa, tidak hanya orang yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang agama, tapi orang yang memiliki pengetahuan tentang apapun, atau disebut orang alim secara kebahasaan, orang yang ahli. Tapi secara makna itu terkhusus lebih kepada orang yang ahli ilmu pengetahuan tentang agama. Orang yang ahli ilmu pengetahuan tentang agama. Alaikum bimujalasatil ulama. Itu sabda Nabi Muhammad, otomatis itu sabda Allah. Hadis itu kan sabda Allah juga, hanya teksnya itu dari Nabi tapi maknanya dari Allah. Hadis termasuk firman Allah. Hanya saja
teksnya dari Nabi. Alaikum bimujalasatil ulama. Hendaknya kalian suka duduk-duduk dengan ulama. Suka duduk-duduk dengan ulama. Maulana Nabi itu ketolaran alimna, ketolaran ilmona. Alaikum bimujalasatil ulama, terutama al-amilina, ulama-ulama sing ngamalake ilmunya. Kemudian wastimai kalamil hukama, dan mendengarkan pembicaraan hukama, para hukama, orang-orang yang ahli hikmah. Jelasakan ini to nabe sebut hukama to ail al-alimina bidatillahi ta'ala, orang ses alim tentang Gusti Allah. Orang si alim tentang Gusti Allah. Al-musibin fi aqwalihim wa af'alihim, dan senantiasa benar di dalam pandirna, di dalam ucapannya dan tingkah lakunya. Tingkah lakunya benar, pandirna benar. Orang si sangat alim tentang adanya ahli hikmah. Kadang tak sekabina ulama atau ahli hikmah. Beda orang si ahli hikmah. Karena Nabi wastimai kalamil ulama, hendaknya kita senantiasa mendengarkan pembicaraan orang-orang ahli hikmah. Bahasa atau bahasa Indonesia itu orang-orang si ahli hikmah itu pertama sebut Nabi kaum bijak, para bijakawan, kaum bijak, orang yang bijaksana. Beda kadang orang itu penampilan tak alim begini. Kita nemu ketat karena penapi akan itu. Tapi orang itu terkenal bijak. Pandirna itu satu kata, dua kata untuk masuk ke hati. Jadi pikiran orang, renung-renung ke orang. Lain kadang kalau nabi ulama-ulama saya banyak pandirna, kalau banyak pandirna saking masuk kopi kanan dengar kopi kiri gitu. Tapi menurut mereka si ahli hikmah toh pandirna sakecap do kecap untuk ditikai nak orang. Ate pandirna. Kayak ngake nongku, boleh pandirna orang itu. Tapi penampilan sok kiai-kiai nah biasa kok ini. Saking tingkah laku gila biasa-biasa tuh ini. Anape kita disuruh senantiasa duduk dengan para ulama dan senantiasa mendengarkan orang-orang yang ahli hikmah, orang-orang yang bijak, sorma semak-semak ke para ulama, kalau orang-orang yang bijak. Fa inna Allah Ta'ala yuhyil qalbal mayyit binuril hikmah. Karena Allah Ta'ala menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah. Atena bula kalau kita to bisa mati. Betul bisa odi tapi ate bisa mati. Salah satu tandana kinabe. Salah satu tandana tak andek neser, tak andek kasih sayang. Tak andek kasih sayang. Kemudian yang kedua, malas mengerjakan hal-hal yang baik. Tak semangat masuk bojong, tak semangat ngaji, tak semangat melakukan kebaikan, nolong-nolong anak orang itu tak semangat. Terona ya tolong anak orang, tak belum nolongin orang. Terus nanti boleh tanda-tanda selain adalah mula ate itu nabi seneng berdoreng sosa berdoreng seneng. Itulah tanda-tanda nama nabi itu ate nato rasa karatul maut. Udah nabi sakit.
Binuril hikmah ayil ilmin nafi'. Allah menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah, artinya ilmu yang berguna. Ilmu hikmah itu ilmu yang berguna. Kama yuhyil ardal mayyita bima'il matar. Sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati dengan air hujan. Entah Allah dalam hadis Rasulullah di dalam hadisnya ini menggambarkan hati al-qalbu kal-ardi. Hati itu bagaikan bumi. Bagaikan bumi. Kepada tanah to pada se gembur, mun tanam-tanamnya pada se subur. Pada se tak subur pada tanah se tak bisa ditanamin apa-apa ki pada. Pada to. Nanam nape koi tanam to mate. Nanam nape koi mulai sampai tanam to mate. Tapi pada tanah se odi. Nah, se mau di nyimpen air pun tanamnya nape koi odi. Pada tanah se tak terlalu subur tapi nyimpen air. Jadi mun nape to kalau datang musim paceklik, datang musim kemarau, entah bisa dimanfaatkan, nyimpan ke air. Tanam itu nyimpan ke air. Walaupun tak subur ke tanaman, tapi tanam itu nyimpan ke air. Jadi bisa berguna bermanfaat di kala paceklik, di kala musim panas. Tapi pada juga tanam itu tak masuk ke tanaman pun tak nyimpan air. Benda bumi itu pada contoh. Mungkin bisa dicontohkan mungkin padang Sahara. Padang Sahara itu kan tanam menapi itu tak odi, ki eseran langsung keren. Lah hati manusia atena pula kalau begitu untuk pada bumi. Kalau diberi nasihat, diberi kata-kata yang baik, tumbuh kemudian itu perasaan yang baik, pikiran yang baik, tingkah laku yang baik, berarti atena kintonto ate sesubur. Ate sesubur. Jadi tanamnya nape koi, tanamnya jubur, jadi jubur lagi. Tanamnya gagal, jadi gagal. Jadi ate sesubur. Mun atena subur, apabila dekat dengan para ulama, dekat dengan para hukama, insya Allah rindang punya pepohonan, celap, banyak oksigen, tidak sesak nafas. Mula punya tanaman kan untuk hawanya dingin, tidak kepanasan, ya oksigen banyak, udaranya segar. Nabi itu membahagiakan orang mula antena subur dengan kata-kata yang baik, dengan perasaan yang baik, untuk Nabi akan terpancar dalam raut muka, akan terpancar dalam raut muka. Kita ngabes ropana orang itu kan macam-macam. Untuk ropana orang itu antena tenang. Atena sedang galau, hatinya sedang marah, hatinya sedang senang, hatinya sedang susah, itu pasti terlihat dalam raut muka. Untuk bahas hati itu saya guna. Masalah hati itu masalah serius begini. Para ulama tasawuf itu banyak ngarang kitab terkait bab hati. Ayat Al-Quran Allah pun juga banyak menyinggung tentang hati. Mula mencoba untuk mengingat hadis-hadis yang terkait dengan hati itu. Ada sebuah hadis, inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasad kullu
Wa idza fasada jasadu kullu ala wa hiya qalb. Di dalam pentenambula kala berkinto ada suatu gumpalan. Bahasa secara bahasa nanti karena masalah atento masalah serumit, masalah sesulit. Bisa pula macam masalah rumit, masalah sulit. Karena para ulama itu menjelaskan tentang hati itu macam-macam konsepnya. Konsepnya, persepsinya itu macam-macam. Sehingga bakna atento, bakna sesulit dan rumit. Boleh jelaskan lanjutan hadis itu. Sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada gumpalan. Yang mana apabila gumpalan itu becek, gege, baik, maka akan menjadi baik seluruh badan. Tapi apabila gumpalan itu jelek, buruk, maka akan menjadi buruk seluruh badan. Ala wahiyal qalb. Ketahuilah itu adalah hati. Untuk hati. Makanya dalam hadis lain, perbaikilah hatimu, maka niscaya akan baik perilaku. Karena perilaku nabula, tingkah laku nabula kalau begitu itu datangnya dari hati. Dari hati. Hati nabula kalau begitu hati sebecek napi hati secubur. Mentepana hati sebecek secara otomatis pandirna orang becek itu. Hati itu mempengaruhi banyak anggota badan, mempengaruhi mata, mempengaruhi pendengaran, mempengaruhi pikiran, mempengaruhi tangan, mempengaruhi kaki. Kalau hatinya adalah hati tempat bersemayamnya Allah, otomatis orang itu tak akan melihat, tak akan mendengar, tak akan berpikir, tak akan berperasaan, tak akan memegang, tak akan berjalan ke suatu tempat yang di situ tidak diridhoi Allah. Untuk nabi itu sanggupi pembahasan tasawuf penting. Bulan untuk nabi habalasan itu nabi dan pikir. Tapi itu memang itu disampaikan gitu. Untuk terkait dengan hati. Dan janganlah kita merasa bangga ketika kita dalam kondisi menjadi baik. Pemula sering menyampaikan dalam banyak kesempatan. Karena nabe al-qalbu, kenapa hati itu dalam bahasa Arabnya al-qalbu? Al-qalbu itu dari artinya itu berubah-ubah. Makanya di dalam riwayat hadis itu pada Tuhan yang muqallibal qulub sabit qalbi ala dini wa taati. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku untuk senantiasa taat. Untuk senantiasa taat kepadamu dan di atas agamamu. Karena hati itu Allah mungkin sosa kulakuna senang, mungkin itu murka kulakuna syukur, mungkin tenang kulakuna galau dan sedih. Senantiasa berubah. Mungkin ada senang ngelakoni kebaikan, kulakuna tak senang ngelakoni kebaikan. Arti itu berubah-ubah. Untuk hati. Makanya belajar ilmu tajwid itu pada bacaan ikhlas, bacaan ikhlas. Tone sangat nun, bacaannya dibaca mim. Nun mati ketemu huruf ba. Tulisannya nun dibaca mim. Di dalam hadis lain, langit dan bumi itu tidak memuat
Napa? Bahasana kumalasan tak muat untuk ini. Allah tidak bertempat di dalam langit dan bumi, tapi Allah bertempat di dalam hatinya orang-orang yang beriman. Hatinya orang-orang yang beriman. Bon, itu terkait dengan hati. Jadi hati itu supaya senantiasa hidup, kita kudu di antara supaya pengajian pada nanto. Menggula enak, Bula pernah menyampaikan ada sebuah ayat yang berbunyi dalam surat Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika amma dalam ayat itu, dan tentang makanan, maka perhatikanlah makanan kalian. Dalam surat Al-Abasa kalau bahaya ayat tadi, perhatikanlah makanan kalian. Para mufassir itu menjelaskan maksud makanan dalam surat Abasa itu ada dua hal. Pertama, makanan jasmani. Makanan jasmani itu nabe papadenan sebiasa paden gula kalau begitu, enoman sebiasa enom gula kalau begitu, itu makanan jasmani. Tapi gula kalau begitu itu tidak hanya terdiri dari jasmani. Gula kalau begitu beda jasmani, beda rohani. Rohani na gula kalau begitu juga butuh makanan. Nape makanan na rohani na gula kalau begitu? Makanan lagi Al-Quran, dzikir, nasihat, atau makanan rohani. Menggula kalau begitu senantiasa dzikir ke Allah, senantiasa membaca Al-Quran, senantiasa mendengarkan nasihat-nasihat yang baik. Insya Allah atena gula kalau begitu senantiasa hidup, senantiasa segar dan hidup. Tapi kalau lampu-lampu tak adzikir, lampu-lampu tak baca Al-Quran, lampu-lampu tak mendengarkan nasihat, lampu lain apa? Lampu lain lemas, loyo, tak seger, lah tak ada semangat untuk melakukan amal kebaikan, itu tak semangat, tak seger. Jadi gula kalau kita punya bedana gula kalau kita terdiri dari dua hal, jasmani dan rohani. Makanan jasmani setiap hari kita penuhi, tapi jangan lupa makanan rohani kita penuhi. Dan pandirna kiai, tapi nasihat itu macam-macam. Pada makanan juga. Seekor papa dengan itu tak makanan kan beda si pedis, itu gini. Beda si celok, beda si aceh, beda si manis, ini. Itu kan sifatnya papa dengan itu gini. Begitu juga sifatnya nasihat, ceramah agama. Mungkin pengen diingatkan ceramah kiai-kiai, ceramah ustaz-ustaz, ceramah para alim ulama. Untuk macam-macam rasanya. Nanu tak sejuk rasa. Beda si pedis di beda kita. Ceramah si pedis beda kita. Beda si celok beda. Ini. Beda si manis ini beda si asam ini beda. Itu pandangan para ulama, nasihatnya para ulama pada papadengan. Karena memang itu papadengan. Nggih, papadengan itu. Tapi bener papadenganna jasmani, papadenganna rohani. Rohani kita perlu padu supaya anak senantiasa sehat dan segar. Kipadana bedena kita, mun bedena kita tak yenomi ka kita, tak beri papadengan kita kering.
bibirna kita tadi kering, wajahna kita tadi pucat, ajalana tak kuat. Begitu juga rohanina kita, umpamana kita lambat aibrik papadengan rohanina kita menjadi kering, menjadi loyo, tak mampu untuk berjalan, tak andi kemauan untuk melakukan kebaikan. Itu papadengan. Lah tarima koin bagi cara mana kiai, cara mana ulama, searsa manis, opo atau se gula-gulana bagi. Searsa asen opo atau buja-bujana, searsa celoki karena hidup pun butuh banyak rasa kan. Hidup itu butuh banyak rasa. Mungkin tak bertanya kita coba rasa-rasa akan gitu. Pandirna kiai ento kalaban kiai ento, pandirna ustad ento kalaban ustad ento, nasihatna orang ento kalaban orang ento, sakapina lain-lain rasanya. Pun nabe menumpamana kita menjalani tasawuf menurut tarekat mungkin kakiai ento nasihatna lain-lain. Nasihatnya lain-lain. Setiap orang itu kiai mengursid, nasihatnya lain-lain. Kabula nasihatnya nabe. Pada kiai nabula kita mengkabula nasihatnya nabe. Kau orang lain nasihatnya nabe. Kau orang lain nasihatnya nabe. Karena nabe setiap orang itu andi suasana katiri-katiri, andi kondisi rohani yang berbeda-beda. Mungkin pada nak bulan kalaban kita. Umpamana bada petena kita bada salah satunya bada senape saporana nabe to nabe mon orang se tak nyaman to di ambeyan umpamana to ki kondisi badan ambeyan, maka para dokter akan menasihatkan untuk sementara ajak madem se pedes-pedes. Mun se kena kecil manis, untuk sementara ajak madem se manis-manis. Mon orang se kening darah tinggi utawa darah rendah kenapa? Tak boleh madem se asen-asen. Atau memang kondisi manusia itu berbeda-beda. Berbeda-beda. Begitu juga nasihat gula kan kita. Untuk setiap kita ambil tanggapan selain-lain tergantung situasi kondisi rohani kita. Beda sih cocok, beda sih orang cocok. Memang sekali nanti boleh tak nih situasi kondisi masing-masing kita nabe, atau mursyid gitu. Menggula pidato secara umum, atau menggurusi mursyid kione. Gurusi mursyid itu orang menggula nabe, hanya menyampaikan, membacakan kitab. Bodoh kitab katakan nama tom ki gula jelaskan. Tapi gula tak oleh kebutuhan masing-masing kita. Kebutuhan masing-masing kita itu nabe. Gula tak oleh. Pon, jadi terkait dengan hati mungkin untuk gula menyampaikan sedikit terkait dengan hati. Sampuna lanjut untuk bab lagi. Belum membaca hadis-hadis tentang hati, kalau ayat-ayat apapun tentang hati. Norok kursi juga tapi semua itu tidak perlu disampaikan semua. Semoga nabi saya sampaikan dulu terkait dengan hati atau beda manfaatnya. Pon lah di botol lagi kurang tambah 5 menit ki tambah 5 menit. Wa fi riwayat At-Tabrani an Abi Hanifah, dan di dalam riwayat Tabrani dari Abu Hanifah, jalisul kubara wasailul ulama wa khalitul hukama. Duduklah kalian dengan para pembesar, wasailul ulama, dan bertanyalah kalian kepada para alim ulama, wa khalitul hukama, dan berkumpullah
Cinta kalaban makbula kalau cinta tuh lorok-lorok bijak. Terkadang orang itu pintar tapi tak bijak. Pintar, cerdas, cerdik tapi tak bijak. Bijak. Bodoh orang kadang orang alim terlalu menangkan diri. Terlalu menangkan diri. Tapi mana orang bijak? Wa fi riwayat, dan di dalam satu riwayat, jalisul ulama wa sahibul hukama wa khalitul kubara. Duduklah dengan para ulama, bertemanlah dengan para hukama, orang-orang yang bijak, wa khalitul kubara, dan bergaullah dengan para pembesar. Ai fa innal ulama salah satu aqsam. Karena para ulama itu terbagi menjadi beberapa bagian. Al-ulama bi ahkamillahi ta'ala wa hum ashabul fatwa. Ulama itu macam-macam. Ada ulama yang ahli fikih. Ahli fikih. Ya. Ini halal, ini haram, ini sunnah, ini makruh, ini mubah, ini sah, ini batal. Itu adalah bagian ulama ahli fatwa. Ulama yang sangat tahu tentang hukum-hukum Allah. Wal ulama bidatillahi faqat. Tapi ada ulama yang hanya tahu tentang, sangat mendalami tentang ilmu tauhid atau ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf. Ulama itu nasihat-nasihatna, pandir-pandirna la bene nabe, la bene sah, la bene batal, la bene sunnah, bene makruh, bene mubah. Untuk pandir-pandirna nabe, pandir-pandirna itu tentang untuk kelakuan si macuba ke ate, untuk kelakuan si mamate ke ate, untuk kelakuan si nabe itu yang menggelapkan hati. Kelakuan itu pandir itu semacam lekate. Pembahasan ate. Pembahasan Allah. Lebih kepada apa? Merasakan Allah. Itu beda orang hanya tahu tentang Allah. Allah itu dia tahu, Allah itu kasih sayang, Allah itu maha penyayang, Allah itu maha pengasih. Tapi terkadang dia itu belum merasakan kasih sayang Allah. Allah itu senantiasa menyayangi kita, tapi terkadang kita nggak mencoba merasakan bentuk-bentuk kasih sayang Allah kepada kita itu apa? Kita ini kadang-kadang nggak merasakan. Karena kita sudah apa? Kita ini kalau menurut para ulama bagaikan ikan yang ada di lautan itu mencari air laut. Tak sadar bahwasanya setiap detiknya ada di air laut. Gula kerabat kita tak sadar setiap detik ada dalam rahmat Allah itu tak sadar. Kadang ingin mencoba-coba mencari-cari rahmat Allah, kasih sayang Allah yang diberikan kepada kita itu apa? Padahal rahmat Allah itu setiap detik ya, melingkupi kita. Padahal juga kok setiap detik ada dalam air lautan. Kalau dia keluar dari air lautan maka dia akan mati. Akan menggelepar-gelepar, akan sakaratul maut, akan sesak, akan mati. Padahal dulu kalau kita juga, kalau kita lepas dari rahmatnya Allah, maka kita sudah nggak hidup lagi, sudah lama. Ulama-ulama, ada ulama-ulama yang pembicaraannya lebih kepada yaitu tingkah laku.
dilihat Allah, atau setidaknya kamu melihat Allah. Ngapuskah segala sesuatunya kita dilatih untuk melihat Allah. Mungkin gula seorang lagi ngenom kopi semanis. Untuk melihat Allah di balik rasa manis. Oh, ternyata Allah itu mungkin ambil gula rasa manis. Untuk senantiasa mengingatkan kita kepada Allah. Tapi kalau ulama yang ahli fikih, pembicaraannya lain. Untuk halal, untuk haram, untuk makruh, untuk sunnah. Untuk beda ulama sih. Ulama yang senantiasa mengingatkan kita tentang Allah, senantiasa mengingatkan kita tentang akhlak yang baik, wahum al-hukama, itu lebih dikenal disebut dengan hukama. Hukama orang yang bijak. Fafi mudakalatin tahdibun lil akhlaq li'annahu asyrafat qulubuhum bi ma'rifatillah. Ya. Kalau kita berkumpul dengan ahli hikmah, para hukama sekadar pula sepanjirna tentang akhlak yang baik, tentang ingat ke Allah, maka insya Allah hati kita akan bersih. Ya, karena nanti tersinari oleh para ahli hukama. Wa asraqat asraruhum bi anwari jalalillah. Wal ulama bil kismain. Untuk ulama yang Nabi itu, pada ulama ahli fikih, pada ulama membicarakan tentang Allah, mainan cinta kalau bergula tentang Allah, senantiasa pandirna tentang Allah. Pada ulama pandirna tentang membersihkan akhlak. Selain itu, pada ulama-ulama selain, nanti ulama-ulama selain mungkin mencana Kiai Anwar Zaid itu kan. Pada ulama tukang sembur. Tukang sembur itu maksudnya dukun itu. Itu tak nabi-nabi, dukun dalam Islam tak nabi-nabi gitu. Tak nabi-nabi. Pada orang sakit, bojaya Al-Fatihah ke ulama untuk sembur ke dalam air, dia mainnya boras. Pada orang nabi sulit melahirkan, datang ke ulama untuk bojaya bacaan Al-Quran, sempur cepat melahirkan. Tak sekapina ulama, tak sekapina kiai andi pada kantor. Tak sekapina. Ada ulama-ulama tertentu doa-doanya mati. Tapi mana seorang pidato, seorang cerita kita boleh. Karena memang beri bagian dan jadi ulama itu macam-macam. Ampun tolak lebih punya boleh. Kalau dipunyai, bukan sabaran lagi. Pembahasan gula mungkin semua serius ni. Contoh apa itu? Pembahasannya serius itu. Gula apa itu? Kampung mana itu? Takut untuk ni. Takut ke hati nak gula ganti. Tapi karena itu harusnya lebut, kita untuk mungkin lebut kampung mana ada, ki bahasanya jadi serius. Pun sampurana saya kira lagi nanti baca doa kafaratul majelis seperti biasa dan ditutup dengan bacaan salawat Nabi. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqadu wa
كل